Selamat siang. Udah ngopi belum? Wah, sudah hampir habis kopi saya. Gimana Mas Topik? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini tadi suasananya sedang mau memasuki musim pancaroba. Wah, kayaknya banyak yang pilek ya hari Benar ini. sekali, termasuk Anda sendiri yang mengalami kan. Saya Iya. kemarin nyaris ketularan. Eh. Tapi karena saya menghindar dari Anda, Nah, sehingga terselamatkan. bukannya apa ini hari-hari ini? Hari-hari ini saya sedang sibuk menulis tafsir. Tafsir. Ngeri Wah, nggak? wah, wah. Tafsir mimpi ya? Kan, Nah, kalau aku kemarin mimpi Mas, ketemu ular. Artinya apa yo? Anda mau jadi ulama. Ulomo, ulone agomo. Soalnya ular itu simbol kapujanggan. Ya, ini kayak tanda tangannya Rangga Warsito itu kan bentuknya ular. Gitu-gitu itu. Bujangga toh. Berarti Anda mau menjadi Pujangga, penulis. ular. Wah, Berarti ula. ula. Ula itu awalan. Ya, Jadi ya, mungkin oke. bisa dikatakan saya akan menginjakkan suatu jalan baru dalam satu kehidupan saya. Benar sekali. Untuk Nah. itu Ini kok ada buku menarik kayaknya. kayaknya sih Kayaknya menarik ini. Udah baca Mas? sudah Ini buku apa ini? Novel ya? novelnya Cak Mahfud kan ini. Oh, novel Cak Mahfud. Iya, ini kayaknya novel pertamanya ya dulu tuh. Masa sih novel kedua? Bro, yang pertama gua. Yang pertama ini Kambing dan Hujan, yang pertama terbit. Tapi yang pertama ditulis ini kan. Oh, iya, Benar, iya, Anda, iya, itu iya. benar sekali. Gimana? Bisa diceritakan nggak? Harusnya kalau seandainya saya menulis ini, judulnya bukan ulit, ulat. Kok bisa ulat? Ya tadi kan ular tadi. Ulat. Oke lah ya, kita Enggak, kalau ini judulnya ulat, itu setelah ini dia bisa jadi kupu-kupu. Namanya ulat. benar. Oke. Ayolah, daripada nganggur, Nah, kita bahas aja. kita obrolin. Oke. Ngobrolin bukunya Cak Mahfud ini. Atau kita ngobrolin Cak Mahfud. Begini aja lah ya. Bukunya dulu. Bukunya dulu. Nanti nggak enak. Gibah. Kerjaan kok gibah. Kayak punya pekerjaan aja gibah. Nah, justru karena itu, karena kita tidak punya pekerjaan, makanya kita gibah. Kayak punya kerjaan aja gibah. Oh iya. Gitu loh. Makanya oke, kita bahas aja lah. Oke. Dengan sangat serius. Sangat serius. Kita kritisi dengan berbagai pisau analisis tajam. Dari judulnya tadi saya sudah mengkritik. Iya, makanya. Ketebalan bukunya kita kritik. Coba berapa? Tebalan. 537. Ini secara pengangkaan memangnya bagus angka segini. Sebenarnya kurang ya? Kurang. Harusnya berapa itu? 625. Oh, karena 25 kali 25. ya. Harusnya sih seperti itu. Oke. Keren ini. Wah, Mahfud Ikhwan. Nah, terus pemenang sayembara novel DKJ. Wah. DKJ ini apa, Mas? Kan kesenian Jakarta toh. Assalamualaikum. Gitu. Oke ya wes. Masa kita mengkritisi hal-hal kecil kayak gitu. Kamu sendiri sudah baca sampai mana ini? Sudah selesai. Selesai ya? Wah, Selesai. karena kamu yang sudah selesai. Tolong jelaskan penangkapanmu terhadap ini. Ya, secara personal buku ini cukup untuk merepresentasikan beberapa hal mengenai diri saya atau lingkungan lebih tepatnya. Kok bisa? Pertama, ini kan bicara soal bagaimana desa, suatu desa yang dibangun. Kebetulan saya kan hidup, kalau Cak Mahfud ini kan mana rumahnya, Bang? Ini pantai utara Lamongan. Lamongan. Nah, Beruntung. tapi kalau saya agak ke tengah, Ponorogo. Oke, iya. Ponorogo. Nah, cuma ada beberapa hal kesamaan. Satu,
Ya, tempat saya itu dekat juga dengan apa namanya Pegunungan Gamping. Oh iya, iya. Pegunungan Gamping. Lah, ini kan kayaknya di awal-awal bab itu kan Cak Ulit. Cak Mahfud. Cak Mahfud menjelaskan bagaimana kehidupan orang membuat apa namanya gamping-gamping kayak gitu kan. Apa menambang menambang gamping kayak gitu. Terus setelah itu bicara soal apa ya? Ya persekolahan lah seperti itu. Lalu ada lagi bicara soal bagaimana apa ya? TKI mulai masuk, terus ada beberapa tetangga-tetangganya yang mulai apa ya? Tertarik gitu ya. Tertarik untuk menjadi TKI ke Malaysia kayak gitu. Lah, terus bapaknya juga ternyata ikut-ikutan. Nah, bapaknya ikut-ikutan. Lah, Bapaknya Ulit ya. bapaknya sih Ulit bukan. Kalau bapaknya Cak Mahfud saya nggak tahu. Nah, itu terus setelah itu kan apa namanya? Dia kebetulan juga ternyata ikut-ikutan juga. Ulitnya. Ulitnya jadi TKI juga kan pada akhirnya itu. Nah, kenapa kok cukup menggambarkan gitu? Karena keluarga saya itu kan juga apa ya, dari keluarga TKI gitu. Oh. Jadi kakak saya itu kan 3. Itu semua pernah jadi TKI. Wedan. Nah, Luar biasa. suatu fakta yang mencengangkan kan? Sangat mencengangkan. Saya terkejut. Terkejut. Ya, oke lanjut. Lanjut. Ya dari situ apa ya? Ya seneng aja lah apa ya membaca ini novel ini. Kayaknya cuma butuh 3 hari kayaknya aku menyelesaikan novel ini. Edan. Lama sekali. Kalau saya baca ini sebulan. Oke. Sebulan itu apa? Melendung ya. Sebulan. 30 hari. 30 hari. Enggak deh kayaknya, lupa saya. Itu pun baca judulnya 30 hari. Oke, lanjut. Ya isi-isinya itu apa ya? Menggambarkan etnografi tahun-tahun 80-an. Oh, etnografik gini. Berarti semacam novel etnografik. Ya enggak tahu sih gimana ya. Gimana ya? Lebih ke penceritaan desa di tahun segitu. Lah itu namanya apa? Itu yang Anda tangkap kayak gitu ya? Ya, terus muncul masuknya listrik juga, terus modernisasi. Nah, kayak gitu. Di sini menangkap geliat perubahan desa. Yang menarik itu kan ini ada apa namanya radio. Nah, ini kan kayaknya kemungkinan Ulit tapi apa namanya kepalanya nggak kelihatan kan ini. Kepalanya dipotong. Ini kan bahaya sebenarnya. Nah, terus ada radionya. Nah, radio ini kan apa ya? Simbol bahwasanya sekarang itu kan orang udah jarang ya apa ya mendengarkan radio, apalagi yang radio seperti ini gitu. Kayak radio bapak saya ini. Nah, mungkin ini Ulit ini bapak Anda. Ngeri sekali. Soalnya kan begitu ya. Kemungkinan. Terus hal-hal yang Anda tangkap itu yang paling menarik atau paling menggelitik lah di sini apa? Apa ya? Agak-agak lupa juga sih sebenarnya. Apalagi saya ya. Apa ya? Atau gini, kamu yang bertanya ke saya. Gitu aja. Nah, menurut Anda tak kasih jalan keluar karena nanti kita kembali, kamu yang tak tanya. Kalau saya tangkap di sini itu kan suatu anak manusia yang memang mengalami gempuran arus baru. Katakanlah modernisasi, pembangunan atau apa. Dan mereka ini kan orang-orang yang tersingkir dalam segala sisi, ekonomi, politik, budaya. Tapi di sini sosok Ulit ini semacam perwujudan sosok yang menolak kalah. Wah, ngeri kan? Jadi tidak bisa masuk ke sindrom kekalahan. Kayak memang kayak pribadi Cak Mahfud lah. Dia kan begitu ya, menolak kalah. Ya kalah tapi menolak kayak gitu kan. Hampir. Semangat itu yang saya pikir ada dalam novel ini. Dan orang yang kalah itu kan orang yang tidak mau mencoba lagi. Orang yang sudah tidak mau berusaha lagi itu baru kalah. Selama dia itu masih terus mencoba melawannya, itu kan gak akan pernah kalah.
Kalau misalnya kita sambungkan dengan novel sebelumnya gitu ya. Novel yang cukup mewakili proses pengkalahan. Nah, pengkalahan ini apa ya bahasa ininya? Novel Arus Balik gitu kan ya. Itu kan menjelaskan tentang kekalahan pribumi atas penetrasi bangsa barat ke sini. Gitu ya. Oke, penetrasi ke ruangan bangsa barat ke sini. Kan kita semakin terkerdilkan. Lah ini jauh lebih parah di zaman ini. Bukan sekedar terpepet masuk ke dalam bangsa pribumi Jawa ini ya. Tapi malah tersingkir dari kampungnya sendiri. Kalau sana kan bule masuk sini gitu ya, Portugis, Spanyol, terus Belanda, VOC menguasai Pantura gitu kan. Sajur-sajuran budaya pribumi itu semakin masuk ke pedalaman. Ini enggak, ini kan dia di desa, katakanlah pelosok desa ya di sana. Itu aja harus tetap terusir dari kampungnya. Ini kan sebenarnya tragedi ya. Tapi apa yang saya tangkap di sini ini kan dia mati-matian sebenarnya kan menolak jangan sampai menjadi TKI khusus dirinya gitu. Tapi tetap akhirnya keadaan memaksa si Ulit ini menjadi TKI. Tapi ada satu titik yang menarik. Ini di halaman berapa ya? Halaman akhir-akhir lah. Yang menceritakan tentang Bengkoang. Oh, ya tahu. Tahu kan? Karena Bengkoang ini kan satu apa namanya? Produk kebanggaan kampungnya Ulit ya. Kampungnya Ulit itu punya produk kebanggaan pertanian pinggir hutan itu bengkoang, penghasil bengkoang terbaik, manis kayak manis, gitu. Wah, besar, karena itu ketika di Malaysia dia bawa bibit bengkoang itu, dia tanam di Malaysia. Oke, saya memang tersingkir dari kampung, tapi saya punya bibit bengkoang. Ini kebanggaan saya tanam di Malaysia. Meskipun hasilnya ketika panen di belakang ini di belakang apa ini itu hasilnya kok tidak semanis yang ada di kampungnya. Kayak gitu hasilnya. Karena tidak manis itu dia akan riset, gimana caranya agar membuat bengkoang di sini di Malaysia itu menjadi manis. Itu kan keren ya, mental dia mungkin oke lah, saya tersingkir. Memang kehidupan itu sering menyingkirkan orang lemah kayak gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus hanyut atau pasrah begitu saja. Kita itu masih punya pilihan-pilihan di tengah segala keterbatasan. Nah, itu saya suka sekali. Dia kalau istilah ininya kan membawa semacam apa ya? Bahwa tragedi itu bukan sekedar untuk diratapi gitulah. Itu ciri khas novel-novelnya Cak Mahfud sih kayaknya. Novel terakhir itu yang apa itu namanya? Novel terakhir itu Anwar Tohari. Itu kan Mencari Mati. Mencerminkan sosok yang menyatakan ya pada hidup. Ya pada hidup. Wah. Apa itu? Di filsafat Nietzsche itu. Gimana? Apa itu? Amor Fati. Wah ini bahwa hidup memang kayak gini dan aku sanggup menjalani hidup. Katakan ya pada hidup. Itu sejak tercermin sejak di sini dan saya pikir itu memang menggambarkan kejiwaan Cak Mahfud sendiri. Berarti secara kekaryaan Cak Mahfud ini sebenarnya konsisten gitu ya? Konsisten. Saya melihat konsistensi, keterasingan, ketersingkiran, keterbuangan. Apa yang sudah dicekokkan sekitar kepada dia. Oke, memang itu barangkali tidak bisa dilawan kayak gitu ya. Film-film India, sandiwara radio, apa-apa yang dianggap pop pinggiran kayak gitu itu sama Cak Mahfud kan bukan kan kita kan mengenal semacam pembelahan kesenian misalnya ya atau tradisi. Ini adiluhung, ini populer atau ini rendahan kayak gitu. Nah, karena seakan-akan karena Cak Mahfud ini bagian dari orang-orang desa yang itu budaya yang masuk ke sana adalah katakanlah budaya populer kayak gitu. Yang direndahkan orang kayak gitu ya. Tapi Cak Mahfud mampu memaknai itu dan membuat bahwa ya memang masa laluku begini dan inilah yang harus aku maknai. Inilah sesuatu yang berharga kayak gitu. Itu kerennya dia di situ sih. Itu kalau pembacaan sekilas saya nanti
Saya akan explore lagi ya mengenai Iya. apa ya ulit ini. Nah, Sulit itu yang saya tangkap. Monggo, lek Nah. jenengan piye? apa ya? Jadi kayak melihat ulit ini seakan-akan menjadi suatu cerminan atau menjadi suatu apa ya masa zaman seperti itu apa ya untuk bertahan hidup saja itu bisa dikatakan keras gitu ya. Iya. Nah, bisa dikatakan keras karena pada akhirnya orang-orang yang ada di tempat ulit ini, di satu desa ini, nah, mereka itu seakan-akan terdolimi oleh suatu tempat itu, apa ya, suatu keadaan lah, suatu keadaan. Contohnya ketika apa bicara soal bengkoang tadi, Ya. awalnya itu bisa panen raya, panen besar, terus apa namanya harganya juga bagus. Nah, lama kelamaan setelah apa namanya kayaknya ada impor atau bagaimana ada suatu bengkoang lain yang masuk ke desa tersebut atau daerah tersebut. Nah itu yang mengakibatkan bengkoangnya ini turun secara harga yang pada akhirnya gak cucuk, gak sesuai dengan apa ya hasil pertaniannya, tidak bisa untuk menyambung hidup lagi. Yang pada akhirnya masyarakat di daerah Ulit ini mencoba untuk hal lain, pencarian lain, nggak hanya bengkoang, termasuk apa namanya gamping, itu juga ternyata juga murah seperti itu. Nah kalau melihat hari ini kan kayaknya hampir hal-hal seperti itu juga sering terjadi gitu loh. Jadi ketika panen besar padi, beras, nah kenyataannya malah pemerintah Indonesia sendiri justru mengimpor beras dari luar untuk dimasukkan ke Indonesia. Lalu harga-harga beras atau gabah yang ada di Indonesia justru malah turun ketika panen besar. Nah, itu kan juga sebenarnya ironi. Nah, menurut Anda gimana mengenai pergolakan tersebut? Di novel ini apa di luar novel ini? Ya, bisa ambil dari novel ini, bisa dari luar. Alfa. Tenggorokan saya agak gimana? Jangan-jangan sudah mulai ketularan. Minum ini. kopi dulu. Ini masih kopi. Ternyata saya nggak bisa menjawab. Ya. Memang banyak komoditas yang pada masa lalu itu dianggap wah atau bisa mencukupi kebutuhan sekitar. Tapi semakin kesini semakin tidak berharga seiring perkembangan zaman. Sehingga ketika masyarakat itu semakin merasa tergencet oleh kebutuhan keseharian, baik kebutuhan konkret atau kebutuhan gengsi misalnya kan. Saya pikir di sini juga tercermin kebutuhan gengsi itu juga pasti akan mencari jalan keluar. Suatu kebudayaan di mana masyarakatnya itu secara ekonomi subsisten, pas-pasan kayak gitu. Secara politik relatif tertutup dan secara kebudayaan itu tidak menguntungkan orang-orang tapi menyandra gitu sifatnya, pasti akan mencari jalan keluar dan jalan keluarnya ternyata menjadi TKI. Jadi TKI ini sebenarnya adalah suatu apa namanya ya? Oke, dia memang terpaksa pindah atau hijrah dan itu kan mengalami kesakitan-kesakitan. Tapi kesakitan-kesakitan itu saya pikir memang alamiah. Umat manusia memang akan terus mengalami itu. Keterusiran baik itu secara alam karena faktor alam atau karena faktor sosial atau karena budaya itu kan akan terus mengalami itu dan itu hal yang wajar, sah-sah saja. Nah, kalau misalnya kita pakai perspektif oh ini ada penindasan struktural misalnya kita bayangkan begitu ya. Kita bayangkan begitu ya boleh-boleh saja kayak gitu. Oh ya nggak masalah. Kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Korban kebijakan, begitu kan bisa ya. Kalau ternyata keluar adalah suatu jalan keluar yang buat kehidupan masing-masing orang di sini itu menjadi lebih baik ya. Yo kenyataannya yo kayak gitu. Saya pikir bicara soal apa ya solusi gitu ya. Ketika di sini dibicarakan soal TKI gitu, menurutku ya sangat-sangat konkret bahkan sampai hari ini pun masih menjadi suatu solusi yang cukup apa ya bisa untuk menyejahterakan masyarakat gitu ya. Ya awal mulanya kan awal tadi aku bicara soal keluargaku ini juga TKI gitu ya. Nggak penasaran Anda bagaimana? Oh iya penasaran gitu. Sekali. Gimana? Nah
ini kan bermula dulunya ketika ya mungkin bisa dikatakan agak sedikit curcol sebenarnya ini. Nah, banyak nggak apa-apa kok. Lah ini kan ayah saya itu kan bisa dikatakan meninggal pada saat saya masih berusia. Bisa dikatakan. pada usia saya masih sangat kecil, masih bayi. Nah, sekitar umur 2 tahunan lah. Nah, berarti nggak ingat. Ya begitulah ya, bukan sorry to hear that. apa sih? Nah, bukan masalah perkara itu, tapi lebih kepada setelah itu tulang punggung keluarga ini kan nggak ada gitu ya. Ya, yang pada akhirnya apa namanya sawah-sawah tergadai untuk apa ya, untuk hidup seperti itu. Yang pada akhirnya kakak-kakak saya itu dari mulai yang paling besar itu mulai mencoba apa namanya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Begitu juga yang nomor 2 sampai yang nomor 3 pun seperti itu. Nah, yang pada akhirnya sampai bisa menyekolahkan saya sampai ya tingkat yang cukup lumayan gitu ya. Terus mau jadi TKI juga? Nah, enggak sih. Sebenarnya saya juga nggak terlalu menolak ya bicara soal TKI. Benar. Nggak terlalu menolak Pak, karena pada kenyataannya ketika kemarin lah. Ini kan posisi saya nganggur ya. Lalu keluarga saya juga tahu kalau saya nganggur dan kebetulan juga ada di perantauan gitu ya. Orang merantau kok nganggur. Ini kan aneh. Ini kan sebenarnya sesuatu yang aneh. Ini udah lulus kuliah, merantau terus nganggur. Nah, ini kan menarik ini sebenarnya. Sangat menarik. Sangat menarik. Nah, ini sekitar 1 bulan yang lalu lah. Nah, saya ditelepon sama kakak saya. Nah, disuruh untuk berangkat ke Korea. Karena apa? Gara-gara saya nganggur dan ketahuan sama keluarga di rumah. Ya berarti Anda mau? Ya tidak menolak tapi juga tidak mengiyakan. Suatu saat siapa tahu dapat ya, hadiah gitu. Mungkin nanti ketika memang saya bisa dikatakan hampir kalah. Hampir kalah. Mungkin saya akan berangkat juga gitu ya. Untuk bagaimana melanjutkan hidup yang lebih baik ya. Oh ya, benar. Terus ketika bicara soal TKI lagi itu kan di daerah saya, tempat saya sendiri banyak. Hampir bisa dikatakan orang-orang yang jebolan-jebolan TKI itu ketika balik ya mereka bisa untuk sekedar apa ya, membeli kendaraan, lalu bisa merenovasi rumah atau bahkan bisa bikin rumah gitu. Terus investasi di ladang pertanian juga banyak kayak gitu. Yang menurutku bisa untuk bertahan hidup selanjutnya gitu. Ketika sebelumnya ini mereka tidak punya sawah ya gitu. Lah terus setelah itu mereka jadi TKI 3-4 tahun, 5 tahun. Terus setelah itu dibelikan sawah, lalu ketika mereka pulang bisa untuk kembali bertani, bertahan hidup seperti itu. Itu banyak. Apa yang Anda rasakan sebagai keluarga TKI? Yang saya rasakan gimana ya Mas? Biasa aja. Ya, kayaknya biasa aja karena lingkungan saya rata-rata seperti itu. Oh, jadi biasa. Jadi sangat siapa tahu biasa. Ketika keluarga Anda TKI terus Anda merasa keren gitu. Kakak saya TKI men. Ya, nggak tahu juga. Saya dapat oleh-oleh dari Korea. Begitu apa enggak? Enggak juga ya? sih. Aja. Aja ya. Oke, aja. Karena mungkin yang lebih keren tuh ketika ada orang yang orang tuanya nggak TKI terus bisa lebih kaya. Nah, itu kayaknya lebih keren sih. Oke. Nah, ya mungkin seperti itu. Makanya ketika saya membaca ini menjiwai banget. Wah, saya banget. Dan ketika Ulit ini kan sebenarnya sama bapaknya juga nggak ingin ya apa ya si Ulit ini nantinya akan jadi TKI gitu. Tapi kenyataannya ketika di akhir-akhir itu di akhir-akhir bapaknya merantau ke Malaysia gagal. Yang pada akhirnya dia harus berangkat juga untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Kan seperti itu. Ngerokok sih Mas. Ya monggo. Jadi kalau yang ditangkap oleh si pengantarnya di sini Mbak Katrin Bandel, ini kan dia respect di dalam hal bahwa Cak Mahfud itu menggambarkan desa
tidak sebagaimana yang orang-orang yang apa romantis gitu ya, atau menggambarkan desa sebagai muy indie gitu. Mau India. Khas kolonial. Nah, bahwa desa itu nggak se eksotis itu. Desa itu pada dirinya punya pergolakan, dan pergolakannya itu sesuatu yang seringkali jarang ditangkap, bahkan oleh para sastrawan. Saya pikir Cak Mahfud ini orang yang pertama menangkap pergolakan di desa yang penggambaran desanya bukan muy indie, Tapi lebih kepada ya realis toh dia, Realis, realitanya kayak gini, dan gambarannya itu nggak indah-indah amat lah, nggak bahwa desa yang digambarkan Toto Tentrem Kertoraharjo kayak itu sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu kok. Tapi kayak gini loh, ada pergolakan yang itu menyesakkan dada juga, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, kan jarang kita menemui suatu novel yang itu apa namanya membahas pantura. Membahas pantura tapi desa, bukan hubungannya sama penelayanan ya. Tapi desa, tapi modelnya pantura. Desa ini kan pantura ini kan tidak terlalu Jawa. tapi Karena apa sih yang membuat orang-orang pantura merasa Jawa? Kan paling mentok bahasa. bahasa Jawa. Jawanya aja nguku. Nggak tahu ya, mungkin karena sudah terlalu lama dicaplok duluan sama VOC toh, karena ulahnya raja-raja Mataram. Sehingga ini kan kejawaannya itu terkurangi gitu loh bahasanya itu. Nah, itu bisa menjadi suatu tragedi atau bisa menjadi sesuatu yang berkah malah. Nggak apa-apa juga lah, memang kenyataan hidup kayak gitu kok. Dan pantura ini kan relatif dianggap semacam terra incognita, benua tak bertuhan, gitu kan. Terra incognita yang para peneliti kan kalau meneliti Pulau Jawa ini lebih banyak tentang pedalaman Jawa, dalam arti pusat-pusat kebudayaan itu yang dianggap Jogja, Solo dan sebagainya. Ini pinggir Ponorogo. Ponorogo pusat gak? Wah, pusat Pusat ya, jelas. para pendekar Para ya. pendekar, Bos. Pendekar apa? Ini pinggir. Sehingga aku memahami, misalnya kalau budaya di Jogja sini kan masih ada semacam wayang, jatilan, atau suatu institusi kebudayaan membuat orang di dalamnya itu merasa bagian dari Jawa, gitu. Kalau di Pantura apa? Di sini ada satu apa? dangdut. Dangdut. Titik dianggap Jawanya di mana? Ya pokok Jawa itu dangdut. Kan? Bahasa dangdutnya biasanya Indonesia toh. Dua. Kalau kan campur sari koplo, terus filmnya India, terus sandiwara radio karya Estijab misal, terus setelah itu musik-musiknya Nasi Daria gitu kan. Oke. Ya, pengakuan sebagai warga Pantura akan jauh lebih tepat daripada saya yang melihatnya gitu. Atau mungkin ya lebih banyak kayaknya pesantren-pesantren gitu ya kalau daerah-daerah Pantura gitu. Yang pesantren, tapi penggambaran di sini kan nggak pesantren ya, di novel ini. Tapi kan Ulit juga pesantren pada waktu itu. Nah, memang sangat religius. Nah, kayaknya itu deh. Yang dianggap sesuatu bagi orang Pantura itu kan religi ya. Agama, khususnya Islam. Karena kan merasa Jawanya kurang. Jadi ya wis lah, lebih baik merasa Islam kayak gitu. Gitulah. Oke. Ya, mungkin itulah bisa di apa namanya? Bahas. Nggak tertarik untuk mengejek novel ini mana gitu kita ambil ngawur gitu yang bisa kita ejek. Nah, coba kita terpawai gitu loh, enak aja. Selama ini kan Cak Mahfud ini toh biasanya sangat kritis atau bahkan sinis dalam segala hal. Nah, makanya kita nyinyiri aja beliau ini. Mumpung kita nggak menulis buku kan. Oke. Jadi kita nggak bisa dinyinyiri kan. Apa ini? Kita ambil ngawur aja. Oke, itu. Mana? Akhirnya
Mana akhirnya tiba-tiba kok akhirnya ini. Ini akhirnya. Akhirnya Tarmidi berangkat ke Malaysia. Menggambarkan akhirnya. Berarti kan terpaksa sekali ya berangkat ke Malaysia. Ya itu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah pilihan terakhir. Ulit pulang kembali saat puasa memasuki akhir 10 hari. 10 hari kedua. Oh, mau pulang kampung. Tarmidi pulang untuk kedua kalinya. Tarmidi tadi berangkat sekarang pulang. Akhir-akhir aja. Ramadan di Lerok selalu ramai. Oh ya, Ramadan kan sesuatu yang sangat ramai di Ulit tak menunggu esok pagi untuk balik ke pesisiran. Pondoknya. Wah lah, kita paling akhir apa? Misalnya gini. Nah, kita bacakan yang terakhir ini yang nanti kita tertawai. Ulit memang datang dengan membawa bengkoang, bukan kiriman dari rumah, melainkan bengkoang yang ditanam di belakang mes kerja Ulit. Benih bengkoang yang dibawa Ulit dari rumah itu ternyata bisa tumbuh, bahkan berumbi cukup bagus. Yang sedikit disayangkan, rasa umbi bengkoang itu bukan saja kurang manis, tapi sama sekali tidak enak. Tak heran begitu Pi Nurdin dan Mahfud mencicipi. Mahfud jadi TKI di sini. Caci maki langsung berhamburan dari mulut mereka. Ulit memaklumi karena memang begitu adanya. Sampai sejauh ini Ulit masih terus berusaha untuk mengotak-atik apa gerangan yang membuat bengkoang lerok yang manis itu jadi macam itu rasanya begitu ditanam di Malaysia. Ia mencurigai faktor tanah jadi penyebabnya. Makanya ia lalu beli buku-buku yang menjelaskan tentang jenis dan komposisi tanah di Malaysia. Ia ingin tahu lebih jauh beda tanah di situ dengan tanah di Lerok. Jika memang beda, ia ingin tahu apa yang bisa dilakukannya agar tanah di belakang mesnya itu bisa sama atau paling tidak mendekati sama dengan tanah di Lerok sana. Jika kemudian diketahui tanah di belakang mes itu tidak bisa diapa-apakan lagi, ia menyiapkan pikiran lain bagi masa depan bengkoangnya. Kenapa tidak dicoba dinikmati dengan cara yang berbeda? Begitu pikirnya. Direbus misalnya, atau digoreng sebagai keripik, atau ditiriskan dan diurap dengan kelapa, atau disayur, atau kenapa mesti dimakan? Selesai kah? Selesai. Oh iya selesai. Terus ada kahnya. Ada kahnya. Lah ini gimana ini? Sebagai penulis dia tidak tahu apakah ini selesai atau tidak. Karena memang begitu sih. Kayaknya disengaja. Kita anggap aja Cak Mahfud bingung gitu. Iya, berarti kan ada kebingungan sebenarnya untuk menyelesaikan. Kita caci maki aja lah, Bro. Penulis bingung. Mungkin ini dia biar nampak posmo itu loh kan. Bahwa sesuatu yang dianggap selesai itu sebenarnya nggak selesai atau mendua, atau ini menggambarkan kejiwaan Cak Mahfud yang atau kalau mau positive thinking gitu ya namanya orang. Nah, kalau positive thinking gitu ya. Jadi kan ini selesaikah? Ini kan bertanya kepada pembaca, dan yang kamu menjawab apa? Ya, tidak selesai. Tidak selesai karena memang pada akhirnya pergulatan imajiner mengenai setelah membaca buku ini itu ada. Contoh, ketika buku ini dibaca oleh para TKI, apakah mereka juga merasakan hal yang sama? Ataukah mereka juga pernah menanam bengkoang di Malaysia? Lalu TKI mana yang iseng membawa bengkoang ke Malaysia? Cak Mahfud aja itu kayaknya mungkin logo yang ditanam bengkoang. Yang lain itu yang ditanam ini. Nanam kok bengkoang itu loh, jauh-jauh. Mbok nanam itu bibit anak. Oke, gitulah. Oke. Seperti itu. Jakarta 2004 sampai 2009. Wih, nulis ini di mana ini? Nulis di Jakarta. Maksudnya nulisnya itu di Jakarta dan Jogja. Ya, dia berarti pernah ke Jakarta. Pernah ke Jakarta. Apa itu di Jakarta itu sebagai siapa? Sebagai siapa? Terjakartakan. Mau jadi TKI nggak berani barangkali kan? Bisa jadi. Mungkin Cak Mahfud ini sebenarnya sudah di penampungan TKI di Jakarta, lalu nggak jadi berangkat. Tenaga kerja Indonesia yang kerjanya di Jakarta. Iya, bisa jadi. Sebenarnya TKI itu kan semua masyarakat di Indonesia kan TKI.
tenaga kerja Indonesia. Iya sih, nggak Kan harus di Indonesia. Mm-mm. Nah, tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja di Indonesia. Ya, jangan sama saja. Kalau tenaga kerja di Indonesia itu nggak harus manusia kan, sapi masuk. Oke. Oke, sudah. Oke, cukup lah. Bagaimana Pesan moral yang bisa diambil dari novel ini adalah apa ya? Pesan moralnya. amoral. Nah, jadilah manusia yang tidak ingin kalah. Nah, Menarik sekali. Jika Anda merasa kalah, ya jangan ingin. Kenapa Anda harus kalah? Enak saja. Tapi sebenarnya ketika Anda menggeluti sesuatu, ya bersiap-siaplah untuk kalah. Ya namanya aja gelut. Bagaimana? Konsekuensi lah ya. Konsekuensi lah. Nah, tapi walaupun Anda kalah ketika bergelut itu tadi, jangan mau kalah. Elek. Jangan mau kalah. Walaupun secara kenyataannya kalah, tapi jangan mau kalah. Nah, ini kan cuma mau nggak mau aja kan. Iya. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu memang ada kok. Istilahnya itu kan kita tidak mengenal istilah pengkalah ya. Pemenang ada, orang yang menang pemenang, orang yang kalah apa istilahnya? Ya loser, kalah. Orang yang kalah apa? Pengkalah. Kan enggak ya. Kalau pengalah sengaja ya wis lah pengalah. Oh, pengalah. Tapi kalau pengkalah, Nggak pokoknya ada. orang yang kalah enggak ada. The loser ada. Loser ada. Indonesia Nggak ada. enggak ada. Makanya Jadi di Indonesia ini nggak ada yang kalah sebenarnya. secara bahasa tidak ada kosakata pengkalah itu aja enggak ada. Jadi pokoknya Nah, itu. Iya. Wis pokoknya ngono. atau jangan-jangan kata ulit ini cara membacanya dari belakang ya. Nah, Dilu. goblok. Sudahlah, semakin nggak jelas. Oke, bertemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Salam olahraga. Salam. Wes. Oke. Jangan-jangan nggak masuk.